Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas pelatihan guru penggerak pada modul 1.1 A.8 terkait koneksi antar materi. Saya akan menceritakan dan merefleksikan kembali modul 1.1 dalam pembelajaran saya. Saya adalah Vina Luciana, saya adalah guru di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Ini cerita saya ketika saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mungkin memiliki pandangan lebih tradisional tentang murid dan pembelajaran di kelas. Saya melihat murid sebagai penerima pasif informasi dan kurikulum sebagai panduan yang harus diikuti dengan ketat. Sehingga perubahan kurikulum saya anggap adalah merubah apa yang harusnya dilakukan. Namun, setelah mempelajari modul ini, pemahaman saya tentang pendidikan dan peran seorang pendidik telah berkembang. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari pentingnya pendekatan humanis dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memperlakukan setiap murid sebagai individu yang unik dengan kebutuhannya, baik minatnya dan potensinya yang berdasar dari mereka sendiri. Ini telah mengubah cara saya memandang murid dari sekedar penerima informasi menjadi individu yang aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran juga memberikan wawasan yang berharga. Saya menyadari bahwa penggunaan bahasa ibu dapat membantu murid lebih mudah memahami materi dan berkomunikasi dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah yang saya akan terapkan ketika saya telah memahami dengan benar konsep Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan lebih mengenal pada murid. Saya akan lebih aktif berkomunikasi dengan setiap murid untuk memahami kebutuhan, minatnya, dan potensi mereka secara individu. Yang kedua, itu saya melakukan pendekatan kreatif dalam pembelajaran. Saya akan mencoba menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang menggabungkan aspek akademis dengan kreativitas, masalah dunia nyata, dan pengembangan keterampilan hidup yang relevan. Yang ketiga, pembelajaran aktif. Saya akan mendorong partisipasi aktif dan interaksi sosial dalam kelas sehingga murid terlibat lebih dalam proses pembelajaran. Keempat, pendidikan karakter. Selain aspek akademik, saya dapat mengintegrasikan pembentukan karakter yang baik seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pembelajaran karena karakter memberikan ciri khas budaya Indonesia dalam bentuk sopan dan santun pada dunia. Yang kelima, mendorong kreativitas. Saya akan mencari cara untuk mendorong kreativitas dan pemikiran kritis dalam pembelajaran, bukan hanya menghafal fakta. Dan yang terakhir, dilakukannya kolaborasi dan komunikasi. Saya akan mendorong kolaborasi antar murid, memberi mereka kesempatan untuk belajar melalui kerja tim dan berinteraksi dengan pandangan yang beragam. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghargai setiap murid sebagai individu yang unik dan aktif dalam proses pembelajaran. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya membuat kelompok-kelompok siswa berdasarkan kemampuannya dan berdasarkan gaya belajarnya. Di sini mereka dituntut untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam memahami suatu pemecahan masalah. Nah, saya juga sebagai fasilitator ketika mereka menghadapi masalah, saya akan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah dan mengarahnya agar benar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, setelah mereka mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri, mereka akan mempresentasikan hasil karyanya sehingga apa yang mereka dapatkan itu adalah produk yang mereka mampu hasilkan. Nah, sampai di sini dulu
kisah pembelajaran saya di kelas terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan karakter siswa dan berpendidik untuk berpusat kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.